Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Berjalan penuh martabat dengan harga diri yang tinggi, terkadang bisa tegas dan juga bisa lembut. Sosok itu adalah ibundaku yang telah membesarkanku. Sosok ibu sekaligus sosok yang sangat kukagumi. Namun, sosok tersebut entah bagaimana ceritanya malah jadi seperti ini. Entah mengapa malah mengalami perubahan yang sangat drastis, sampai tak bisa aku kenali lagi. Saking ngebetnya pengen lihat para harem jadi bayi, Hahari bahkan sampai meminta dibuatin ramuan ilegal buatannya Kusuri Senpai. Kusuri mengklaim dengan ramuannya ini dia bisa ngembaliin semua orang jadi bayi. Ya meski ada resiko kematian sih. Karane marah saat tahu resikonya itu begitu besar. Karena keinginannya ditolak, Hahari langsung menangis. Melihat tingkah ibunya yang semakin tidak benar, membuat Hakari berakhir murka. Dia berkata, "Tidakkah kamu memikirkan rasa maluku di hadapan publik saat melihat engkau bertingkah seperti itu?" Emang rada-rada sih emaknya. Benar juga, harusnya aku memikirkan perasaanmu. Sebagai ibu yang telah merawat sedari kecil, seharusnya aku mengerti. Tapi tenang saja, sebelum aku menjadi ibu kalian semua, aku tetaplah ibu Hakari. Lah bu, salah bu. Yang kita bicarakan ini tingkah ibu yang tidak sesuai usia. Bukannya seorang anak yang cemburu karena ibunya membagi cinta. Aduh, gimana ini? Untuk mencairkan suasana yang dingin ini, Kusuri menjadikan kucing sebagai objek uji coba. Sialnya, kucing itu malah menghindar. Akibatnya, ramuan itu malah pecah di lantai, memancarkan cahaya terang dan membuat semuanya langsung berubah menjadi bayi. Hakari dan Rentaro yang tak terkena pantulan cahaya, mau tidak mau harus mengurus mereka yang terkena dampaknya. Begitu melihat Hahari dalam wujud bayi, Rentaro tak kuasa menahan rasa gemesnya. Saking banyaknya kegemesan yang dia saksikan, sampai ngebuat Rentaro hampir aja dibawa ke surga. Saking gemesnya sama kelucuan mereka, Rentaro sampai kepikiran buat makan mereka. Shizuka yang ketakutan langsung merangkak sekuat tenaga. Sialnya, Rentaro malah berhasil nangkep dia. Shizuka langsung ngeluarin ekspresi takut setengah mati karena dikiranya bakalan mati dimakan. Berikutnya, Kurumi yang udah kelaparan seketika itu langsung mencaplok saja sesuatu yang ada di depannya. Waduh, kok bisa gini ya? Melihat Nano di depan pintu, Rentaro langsung segera mendatanginya. Begitu Nano didapat, mata Rentaro malah dia colok. Di tengah rasa sakit yang Rentaro alami, ada Kusuri Senpai yang pengen minum ramuannya. Beruntungnya, sebelum ramuan ilegal itu berhasil diminum, Rentaro telah berhasil mengamankan keduanya tepat waktu. Ngurus dua orang aja bikin repotnya itu minta ampun. Sialnya, malah ditambahin lagi aja buat ngurusin makhluk di belakang dia yang bikin ulah. Melihat Kurumi keasikan makan, membuat Karane juga ikutan nimbrung. Tak senang melihat Karane nimbrung, Kurumi jadi marah. Setelahnya, bayi Kurumi dan Karane mulai memasang wajah marah. Anjir, imut banget gila. Lalu bertengkar dengan begitu hebatnya, karena tak mau membagi makanan ini. Tak tahu harus bagaimana menghadapi bocah yang bertengkar, Hakari berakhir marah. Semuanya langsung terdiam begitu mendengar Hakari marah. Dan setelah itu, keduanya langsung menangis hebat karena kaget kena marah. Hakari mencoba nenangin, tapi nangis mereka malah semakin gede. Di tengah keributan mereka, Hahari malah naik ke atas Hakari. Melihat para bayi menangis dan melihat ibunya menjambak rambut dia, nampaknya membuat Hakari beneran kelelahan.
Di tengah momen yang membuatnya capek itu, tanpa diduga, Hahari malah ngelus kepala dia. Para bayi semakin brutal, sampai tak bisa Hakari tangani lagi. Dengan secepat kilat, Rentaro langsung ngepot untuk menyelamatkan mereka yang terjatuh. Melihat wajah Rentaro yang penuh luka, para bayi malah gembira. Waduh, bisa-bisanya loh, mereka semua terhibur saat orang lain menderita. Rentaro mulai ngesot lagi di hadapan mereka, dan ternyata memang benar, para bayi ini langsung anteng begitu melihat Rentaro menderita. Meski harus ngorbanin diri, tapi Rentaro cukup bahagia, karena saat ini dia banyak melihat para bidadari yang tertidur dengan lucunya. Saat mengalami sendiri jadi orang tua, Hakari akhirnya paham. Ternyata mengurus anak kecil itu repotnya minta ampun. Kesulitan yang saat ini kita alami, pada dasarnya Hahari juga pernah mengalaminya. Sebelumnya Hahari pernah bilang, hari-harinya yang penuh kegelapan langsung terselamatkan berkat datangnya Hakari ke dunia. Aku yakin, waktu kamu masih menjadi bayi, Hahari juga menganggapmu sebagai bidadarinya, menganggapmu sebagai permata yang tak pernah ada duanya. Balik ke momen flashback saat Hakari memanggil ibunya. Meski premis awalnya Hahari cukup tegas, namun dia cukup lembut begitu berada di hadapan Hakari. Dan kenangan itu baru Hakari ingat saat mendengar kata-kata Rentaro. Dan begitulah kira-kira fanservice dari cerita bayi berakhir di sini. Setelah itu, Hahari langsung menangis, merasa jika reputasinya sebagai ibu terhancurkan berkat dia yang berubah jadi bayi. Reputasinya di mata publik emang tercoreng, namun hubungan anak dan ibunya sama Hakari kembali membaik. Seharusnya aku senang karena dapat melihat sisi lain dari ibunda yang selama ini terlihat perfeksionis. Mungkin karena pertemuanmu dengan Rentaro lah yang membuatmu akhirnya menampakkan sifat aslimu tanpa harus merasa terbebani sama hal lain. Karena aku hanya melihatmu sebagai ibuku, aku sampai melupakan fakta jika kamu juga seorang wanita yang pastinya juga menginginkan dan ingin merasakan yang namanya masa muda. Mulai dari sekarang, mari kita nikmati dan habiskan waktu kita untuk bersama. Di tengah momen yang sangat haru ini, Kusuri malah bikin ulah. Membuat otak Hahari yang udah normal malah balik lagi ke setelan pabriknya. Aduh. Setelah itu, Rentaro membuka mulut, tapi yang disuapin malah matanya. Waduh, ada apa gerangan ini? Melihat Kurumi makan dengan begitu gembiranya, membuat Hakari memuji matanya, yang bersinar terang dengan sangat cantik, bagaikan batu emerald. Kurumi baper ketika ada yang memujinya. Ngomong-ngomong soal keindahan mata, Meido kita juga memiliki mata yang indah. Bagaimana cara menentukannya sementara kita aja kagak tahu dia ini bisa melek apa kagak? Tanya Karane. Shizuka nanya, emang warna matanya kayak gimana? Warna-warni macam pelangi, jawab Hahari. Buset, manusiakah dia? Tanya Karane. Setelah itu, Mbak Meido ingin buka mata, tapi sialnya kelopak matanya kagak bisa dia buka. Waduh, kok semakin terlihat tidak manusiawi ya? Dicoba buka pakai cara manual, tapi hasilnya tetap sama aja. Karena nggak bisa dibuka pakai tangan, bagaimana jika kita gunakan pisau aja? Semuanya menyuruh dia untuk berhenti. Terkadang Hahari gagal paham sama tingkah lakunya yang di luar akal sehat manusia pada umumnya. Lu juga sama loh, Bu. Kurumi bertanya, bagaimana cara Mbak Meido menjalani hidup tanpa membuka mata? Dengan merasakan getaran suara dan hawa keberadaan. Contohnya, ketika ada pot yang mau jatuh, Mbak Meido yang udah ngerasain gelombang energinya bisa langsung bergerak cepat. Saking cepatnya sampai membuat orang normal gagal paham.
Setelah itu, bisa-bisanya loh, Shizuka malah kepikiran rencana buat ngagetin Mbak Medo pakai ciluk, Mbak. Aduh, kok malah gua ya yang ngerasain malunya itu. Aduh, hentikan Shizuka. Gua malu banget, sumpah. Lihat tatapan semua orang yang memandangmu dalam diam. Supaya Shizuka nggak malu sendiri, kerendeman mulai Rentaro lakukan. Kedua robot android masih mandangin dia. Aduh, malu banget, sumpah. Supaya masalah ini bisa selesai dengan efektif, Nano beneran bawa pisau ke hadapan Mbak Medo. "Apa yang lu lakuin, Nano?" tanya Karane. Nano menjelaskan, yang dia tampilkan di hadapan publik tak lain hanyalah akting belaka. Sebelum pisau itu sampai ke TKP, Nano udah narik duluan bagian tajamnya. Ya ampun, bikin kaget aja loh, kirain beneran loh. Sekarang giliran Kurumi buat bertindak, memberi Mbak Medo sebuah roti yang gak tahu buat apa. Bahkan saat makan roti sekalipun, Mbak Medo masih nutup mata. Nani, kok bisa? Padahal makan makanan enak itu, reaksi yang didapat sudah pasti membuka mata. Ya itu mah cuma berlaku sama lu doang, kocak. Dikejutin masih belum melek, dikasih makan enak masih tetap sama aja. Sebagai pacar sekaligus kepala keluarga di Rentaro Family, Rentaro punya tanggung jawab buat ngebuka mata Mbak Medo agar para haremnya bisa tenang dari rasa penasarannya. Setelah berpikir keras, dia kepikiran bagaimana jadinya kalau Mbak Medo dibuat ketawa. Dengan membuatnya tertawa lepas, matanya mungkin bakalan kebuka. Rencana untuk membuatnya tertawa, Rentaro akan ngegunain kuis yang pernah diberikan Kusuri Senpai. Gua nggak paham kuisnya itu jenis apa, tapi intinya di sini Rentaro itu disuruh buat ngomong Totoro. Orang lain menganggap Rentaro ngomong Totoro itu sangat garing, sementara Mbak Medo malah tertawa kecil. Sebenarnya yang ngomong Totoro itu bukanlah aku, melainkan Hahari-san. Seketika itu, mata Mbak Medo langsung terbuka. Wotoh, beneran pelangi dong warna matanya. Keduanya saling menatap dan ternyata Mbak Medo ini juga merupakan haremnya Rentaro. Semuanya begitu kaget pas tahu Mbak Medo buka mata. Rentaro ngejelasin, Mbak Medo itu kesetiaannya pada Hahari-san udah kayak budak dan majikannya. Makanya saat tahu objek leluconnya adalah Hahari, dia langsung berhenti ketawa. Karena menurutnya sangat tidak sopan untuk menertawakan majikannya. Karena kaget, secara naluriah matanya pun mulai terbuka. Melihat jodohnya di depan mata membuat Mbak Medo langsung meleleh. Karena Mbak Medo itu orangnya baik, semuanya setuju kalau Mbak Medo jadi harem Rentaro. Tapi Mbak Medo menolaknya. Menurutnya sangat kurang pantas pelayan seperti dia memiliki perasaan yang sama seperti majikannya. Tidak boleh begitu. Jujurlah pada perasaanmu, jawab Hahari. Kalau begitu, Aijo-sama, maukah engkau untuk berkencan dengan diriku? Tidak mungkin, ternyata Meido-san itu bagian dari haremku. Emang gak nyangka sih. Kirain kenapa nggak muncul-muncul harem lainnya. Taunya harem tersebut ternyata udah ada di depan mata. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!